Halo teman-teman coding semua, kembali lagi dengan saya Wahyu di channel SNW Official. Oke. Sorry ya, udah terlalu lama saya vakum karena satu hal dan lainnya. Oke, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, saya akan bahas di sini mengenai menambah data atau menginsert data menggunakan store prosedur. Ya, tetap menggunakan SQL Server 2012. Oke, dengan database yang sama di sini saya ada Travelik. Kita langsung aja. Terus di sini ada table countries tetap. Jadi kalau teman-teman udah nonton video pertama, harusnya ini walaupun selisih waktunya lumayan lama, hampir 4 bulan lebih ya. Tapi kita menggunakan database yang sama dengan tabel yang simple. Itu tabel countries dengan kolomnya atau fieldnya ada sekitar 6, ID, name, create by, create date, update by, dan update date. Ya, update date. Nah, kalau kemarin di video pertama kita membuat sebuah prosedur untuk menampilkan data, menselect data. Nah, itu dengan cara select, ini saya tutup. Nah, seperti ini. Iya. Saya harap teman-teman udah bisa. Ini adalah salah satu contoh prosedur yang simple. Kemudian kita masuk untuk buat store prosedur nambah data. Anyway, ini data negara. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah statement atau sebuah prosedur, kita harus mikir dulu nih, simpelnya. Kita mau buat flow-nya seperti apa di prosedur itu. Apakah dia langsung nambah data dulu ataukah dia bisa apakah dia ngecek data dulu. Misalkan di sini saya ada di dalam tabel udah ada sebuah negara namanya Indonesia. Itu di ID yang ke-20. Kalau misalkan kita mau nambahkan data baru lagi dengan nama negaranya Indonesia, boleh tidak? Jadi dengan kata lain datanya duplikat namanya. Boleh nggak? Misalkan itu salah satunya. Dalam bisnis, kalau mungkin teman-teman berkecimpung di dunia bisnis, untuk logic SQL-nya pasti akan berbeda-beda tergantung kondisi. Nah, kalau di sini di kasus yang kali ini yang kita akan bahas, ini ada sebuah negara, apakah mungkin sebuah negara yang sudah eksis di dalam tabel itu boleh dimasukkan atau tidak? Seperti itu. Nah, oke. Nah, langsung saja cara buatnya. Kalau teman-teman masih ingat ya, create pros atau prosedur itu boleh. Kemudian nama tabelnya, kalau di situ kalau di select tampilkan data negara, berarti ini insert data negara. Kenapa saya kasih nama prosedurnya insert data negara? Itu fungsinya supaya orang yang ingin menggunakan store prosedur itu langsung tahu fungsinya apa. Jadi nggak ada kesenjangan definisi di antara itu gitu. Oke, kemudian S begin and sorry ya, ini udah nggak usah, bisa main aja. Kemudian untuk insert data itu kan print statement simpelnya seperti ini, insert into nama tabelnya countries, terus di situ ada ID. ID ini karena kita buat increment, berarti nggak perlu di insert ya, increment, jadi dia akan otomatis. Berarti yang perlu dimasukin hanya name, create by, create date, update by, dan update date. Nah, kemudian name-nya misalkan SS, kemudian create by-nya admin, create date-nya ini berarti kita ngambil get date-nya aja, kemudian admin, kemudian get date. Oke. Ada yang salah. Oke.
Nah, misalkan di sini ada negara Swedia nggak ya? Coba kita lihat dulu, takut double. Select bintang from countries where name like Swedia. Ada nggak ya? Kita coba cek. Oh, nggak ada. Oh, berarti kita komen dulu, baru di sini kita kasih namanya Swedia. Swedia. Oke, kemudian kita insert. Oke. Apa yang salah? Swedia. Oke, untung ada error nih. Update B. Ali. Update. Ali. Oh, updated. Dia mau ke malam itu. Oke. Nah, bisa. Kemudian kita coba select. Nah, Swedia-nya ada. Oke, itu simple statement untuk insert data. Oke, kalau kita buat prosedurnya gimana? Berarti yang kita butuhkan adalah data namanya. Axis kita anggap create by dan create date sama update by dan update date itu kita setting belakangan aja. Jadi kita buat aja ini data statis dia untuk yang keempat field ini. Jadi yang berubah apa? Countries name-nya. Jadi kita tambahin satu parameter, ya, parameter. Kemudian di sini kita kasih nama nama negara dengan variabelnya nama negara and varchar 20, kita samain aja 100. Oke, di sini. Kemudian, nah kayak tadi kasusnya, kalau dia ngecek apakah datanya itu lebih ada atau tidak gitu kan, ada atau tidak gitu. Nah, caranya ada beberapa cara. Mungkin teman-teman pernah, mungkin di caranya bisa pakai ngecek menggunakan function count, bisa. Cuman kalau saya lebih prefer itu pakai axis, bisa pakai axis. Ini bisa. Nah caranya gimana? Berarti ini saya ganti dulu nama negara. Kemudian dia ngecek if select if axis select satu from countries where nama sama dengan nama negara if not axis. Nah, seperti ini. Mungkin kalau misalkan datanya ada, maka misalkan kita mau buat select data already exist, misalkan kita kasih informasi kalau datanya udah ada, kita F5. Oke, nah sekarang kita panggil fungsinya. Caranya dari sini aja biar kelihatan. Create exec insert data negara. Misalkan kita kasih namanya Swedia, benar nggak bisa. Nah, data already exist. Kenapa? Karena data Swedia udah ada. Jadi data already exist gitu. Itu sih. Kalau untuk update sama aja dengan fungsinya. Kita tinggal tambahkan aja gimana cara ngerubah dari kita tinggal ubah aja dia yang tadinya insert jadi update. Itu sih. Oke, saya rasa itu dulu untuk insert data.
simple. Nanti teman-teman bisa coba. Kalau ada masalah, silakan sharing di chat di bawah. Anyway, jangan lupa subscribe dan tetap stay tune dengan channel kita. Oke. Oh iya, satu lagi, mungkin ini masih query, nanti saya akan bahas gimana cara panggil di mau pakai apa? Mau pakai Microsoft C# atau mau pakai PHP? Kalian boleh komen juga. Tapi mungkin nanti saya akan coba pakai C# dulu yang lebih simple ya. Karena sehari-hari saya menggunakan C# emang. Nah, kemudian nanti ke depan saya juga akan buat sebuah video tutorial tentang Redis. Mungkin teman-teman udah pernah tahu ya itu Redis apa, gimana cara pakainya, barangnya apa. Nanti kita akan bahas juga. Oke, terima kasih buat waktunya semua. Selamat malam. Semoga berbahagia. Hahaha.